Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alpiano Ade Yulian. Di sini saya mahasiswa program studi PGSD semester 5, NIM 1823010503. Ten- saya di sini saya akan menyampaikan tentang materi konsep belajar dan teori belajar. Tugas dari Ibu Isyana Mahalni selaku dosen pengampung landasan pendidikan sekolah dasar. Bagi saya akan ke materi konsep dasar belajar. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun fisik yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau suatu yang bersifat sementara. Belajar menurut pandangan Jane Fick adalah seorang psikologi yang berfokus mempelajari cara berpikir pada anak-anak, sebab ia yakin dengan cara berpikir anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Ada beberapa jenis menurut cirinya menurut Fick. 1. Belajar abstrak. 2. Belajar keterampilan. 3. Mempelajari sosial. 4. Pemecahan masalah. 5. Belajar relasional. 6. Belajar kebiasaan. 7. Belajar efisiensi. 8. Belajar pengetahuan. Yang kedua adalah hakikat belajar. Tujuan pengajaran akan dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya dari segi fisik saja yang aktif dan mentalnya tidak aktif, maka tujuan dari pembelajaran sebelum tercapai. Hal ini sama saja dengan peserta didik yang tidak belajar, karena peserta didik tidak merasakan perubahan dalam dirinya. Belajar pada hakikatnya adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Lanjut, teori mengenai belajar. Teori belajar konektif adalah aktivitas memahami dan memikirkan setiap kondisi dari sikap dan tingkah laku yang dilakukan. 2. Belajar konstruktivistik adalah teori yang memiliki esensi bahwa informasi atau pengetahuan merupakan suatu yang harus dibangun oleh siswa secara bertahap. 3. Belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada pemberian ulang atau ujian pada pembelajaran untuk memahami tingkah laku yang sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh. 4. Teori belajar Gestalt adalah teori yang merupakan percabangan dari teori belajar kognitif yang diutarakan oleh psikologi asal Jerman bernama Max Wilhelm Mell. Dia berpendapat bahwa terdapat 5 hukum yang bisa diterapkan pada aktivitas pembelajaran atau usia muda. Dan diantaranya adalah perilaku pengalaman, belajar yang bersifat berfaedah, transfer, dan berprinsip dalam belajar. Baik, kita akan melanjut jenis-jenis belajar. Ada 8 jenis belajar yang ditemukan oleh Gartner 1985. Kedelapan jenis belajar tersebut adalah sebagai berikut, yaitu belajar isyarat atau single learning. 2. Belajar stimulus atau respon, stimulus responnya learning. 3. Belajar rangkaian chaining atau learning. 4. Belajar asosiasi verba atau verba association learning. 5. Belajar membedakan atau distinction learning. 6. Belajar konsep atau concept learning. 7. Belajar aturan atau rule learning. 8. Belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Oke, kita akan lanjut aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Aktivitas dalam
pembelajaran, yaitu segala bentuk atau kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran aktivitas dalam pembelajaran memiliki 5 dimensi, yaitu interaksi siswa terhadap siswa dengan siswa yang lain, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi siswa dalam kelompok dan interaksi siswa antara kelompok. Belajar mengacau atau perubahan perilaku individu secara akibatnya dalam proses pengalaman, baik dialami ataupun disengaja atau dirancang. Ciri-ciri belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku tersebut merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan, serta perilaku tersebut bersifat relatif atau menetapkan. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran adalah kegiatannya yang mendukung proses pembelajaran adalah interaksi antara individu dan sumber belajar, serta memiliki komponen-komponen tujuan materi, proses, evaluasi yang saling berkaitan. Masing-masing teori belajar memiliki asumsi dasar, komponen dasar, dan kontribusi dari yang khas. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih.